Baik, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil rangkuman yang sudah kami buat mengenai tugas 2. Dan presentasi kali ini akan dibuka oleh saya, Ferio Mahendra, dengan nomor induk mahasiswa 106032330143. Dimulai dari topik pertama. Di sini menjelaskan mengenai apa itu manajemen. Manajemen merupakan proses yang terdiri dari kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, mengerahkan sumber daya manusia atau SDM, dan melaksanakan pengendalian untuk mencapai tujuan. Kemudian ada definisi proyek, yaitu upaya sementara yang dilakukan untuk menciptakan produk atau layanan unik dengan titik awal dan akhir yang pasti. Kemudian ciri-ciri proyek, yang pertama itu sifatnya sementara, kemudian unik dan memiliki objek spesifik, kemudian melibatkan resiko ketidakpastian, serta komitmen sumber daya manusia. Dan adapun rumus dari BMW, yaitu Cost, Quality, Time, di mana ketiganya saling memengaruhi satu sama lain. Dan ada manajemen cycling, di sini ada planning, kemudian organizing, directing, coordinating, dan controlling. Kemudian di topik 1 juga membahas tentang sengketa konstruksi, yaitu masalah utama dalam proyek sering disebabkan oleh manajemen kontraktor yang buruk. Itu 11%. Kemudian urutan pihak yang sering terlibat dalam sengketa dimulai dari owner, desainer, hingga kontraktor. Kemudian regulasi konstruksi. Manajemen konstruksi wajib digunakan pada bangunan gedung negara jika bertingkat di atas 4 lantai, luas di atas 5.000 meter persegi, dengan klasifikasi bangunan khusus atau proyek tahun jamak. Kemudian terdapat definisi dari interior designer, yaitu adalah profesional yang merencanakan, meneliti, mengorganisasikan, dan mengelola proyek peningkatan fungsi serta estetika ruang dalam bangunan, mencakup pemahaman teknis seperti posisi pintu atau jendela, akustik, pencahayaan, dan lain sebagainya. Kemudian terdapat fungsi manajemen proyek, yaitu melihat ke depan dengan cara mengantisipasi risiko, menilai kemajuan, dan mengubah rencana jika diperlukan untuk mencapai tujuan. Kemudian menyeimbangkan kebutuhan, menengahi kepentingan antara kecepatan desain dan efisiensi instruksi, efisiensi, mengarahkan semua elemen yang diperlukan untuk mencapai tujuan tanpa menghambat pembangunan. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, dipersilakan. Oke, kita masuk ke topik kedua, yaitu fungsi manajemen proyek dan tahapannya. Yang pertama, fungsi utama manajemen proyek itu ada di planning, organizing, actualizing, sama controlling. Terus untuk proses manajemen proyek itu dimulai dari input, dari tujuan, data, informasi, dan lain-lain, terus masuk ke proses, langsung hingga di tahap akhir itu ada outputnya, tercapai biaya efisien, mutu sesuai, dan waktu yang tepat dan keselamatan tenaga kerja. Terus kita masuk ke area manajemen project. Untuk area manajemen project ini, pertama ada biaya, terus yang kedua ini ada semua area itu saling terhubung dan mencapai kinerja proyek yang optimal. Terus kita masuk ke tahapan proyek konstruksi. Yang pertama itu ada visibility studi, terus yang kedua ada desain, terus ada yang ketiga ini ada proses pengadaan kontraktor dan material, terus yang keempat ini ada konstruksi yaitu pelaksanaan, yang kelima ini ada operasi untuk memastikan bangunan siap digunakan. Ada yang keenam itu ada memastikan sistem bangunan berjalan sesuai spesifikasi yang siap digunakan penuh. Terus yang poin selanjutnya di sini ada pihak yang terlibat. Untuk pihak yang terlibat di sini ada owner pertama, terus konsultan perencanaan, terus yang ketiga ini ada konsultan manajemen konstruksi, yang keempat juga ada kontraktor tentunya, yang kelima ada konsultan pengawas,
Yang keenam ada developer dan building management. Nah, untuk detail kegiatan di tiap tahapnya ini, yang pertama yaitu visibility analysis, kebutuhan, lokasi, dan biaya, dan membuat konsep awal. Yang kedua desain, yang ketiga ada proses, yang keempat ada construction, dan yang kelima ada operation. Nah, kita masuk topik kedua yang selanjutnya yaitu sumber daya, resiko lingkungan, dan kinerja proyek. Nah, yang pertama ini ada aspek daya proyek. Yang pertamanya adalah jumlah sumber daya yang harus disesuaikan oleh kebutuhan proyek. Yang kedua juga ada kondisi keuangan, yang ketiga ada produktivitas, yang keempat ada kapasitas, dan yang kelima ada efektivitas dan efisiensi. Poin selanjutnya di sini ada manajemen sumber daya 4M, yaitu man, mesin, material, dan money. Nah, untuk poin selanjutnya di sini ada manajemen keuangan proyek. Nah, untuk keuangan proyek sendiri ini di dalamnya ada kas masuk, keluar dan masuk. Terus yang kedua ini ada laporan, lalu kurva S yang digunakan untuk mengontrol biaya dan progres proyek. Nah, di sini poin selanjutnya di sini ada manajemen lingkungan. Yang pertama, manajemen lingkungan ini ada mengontrol dampak pencemaran air, udara, dan tanah dan limbah. Yang kedua ini ada menjaga ekosistem dan sumber daya alam. Yang ketiga ini mengaudit lingkungan dilakukan untuk memastikan sistem sesuai dengan standar. Terus yang poin selanjutnya di sini ada manajemen risiko. Untuk manajemen risiko ini yang pertama adalah risiko kemungkinan kerugian akibat ketidakpastian. Yang kedua ada analisis risiko berdasarkan frekuensi, probabilitas, dan konsekuensi. Yang ketiga ini adalah penilaian risiko yang mencakup identifikasi, analisis, dan penentuan prioritas. Yang keempat ini adalah perhitungan risiko menggunakan EMV, sama dengan probabilitas kali konsekuensi. Nah, di poin selanjutnya di sini ada indikator kinerja proyek. Yang pertama adalah biaya. Yang kedua juga ada waktu. Lalu selanjutnya ada biaya dan waktu. 4 itu adalah mutu. Dan yang kelimanya ada K3, mengontrol keselamatan, kinerja, dan menghindari kecelakaan. Nah, untuk tujuan akhir dari proyek sendiri itu yang pertama, proyek selesai sesuai dengan biaya, waktu, mutu, dan keselamatan. Dan yang kedua ini memberikan hasil optimal dan siap digunakan dengan operasional. Oke, untuk poin selanjutnya bisa dilanjut oleh rekan saya. Slide berikutnya. Ya. Baik, di topik ketiga ini saya Mei Berliana dengan NIM 16032102201 akan menjelaskan tentang pihak-pihak yang terlibat dalam manajemen proyek. Secara garis besar, dua pihak yang terlibat dalam manajemen konstruksi yaitu pengguna jasa dan penyedia jasa. Pihak-pihak yang terlibat dalam manajemen proyek adalah semua orang, badan usaha, atau individu yang terlibat dalam proses pembangunan mulai dari tahap perencanaan dan pelaksanaan hingga pekerjaan selesai dan diserahkan. Pihak-pihak tersebut Pihak-pihak tersebut terdiri dari pemilik proyek, konsultan, kontraktor utama, kontraktor sub khusus atau kerja pemasok, kemudian ada lembaga keuangan, badan pemerintah, hingga tenaga ahli. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Kemudian ada hak, kewajiban, dan wewenang. Pihak dan badan usaha perseorangan yang terlibat dalam manajemen proyek konstruksi. Pihak yang terlibat ada pemilik proyek yang merupakan orang atau badan yang memiliki proyek dan memberikan pekerjaan kepada pihak penyedia jasa. Hak, kewajiban, dan wewenangnya yaitu menunjuk
penyedia jasa, konsultan, atau kontraktor. Kemudian mengumumkan atau memberitahu kriteria proyek yang dimaksud sesuai kebutuhan dan tujuan pemberi tugas. Kemudian ada konsultan. Konsultan merupakan orang atau badan yang berperan sebagai pihak penyedia jasa dan ditunjuk oleh pemberi tugas untuk membantu jalannya pekerjaan sesuai lingkup pekerjaan yang ditugaskan. Kemudian hak dan kewajiban wewenangnya yaitu membuat dokumen perencanaan terdiri dari detail engineering, desain di DED atau terus for tender DWG, for construction, RKS, perhitungan struktur, dan sebagainya. Kemudian membuat bill of quantity. Koordinator memberikan usulan pekerjaan perencanaan, pelelangan, hingga pelaksanaan. Kemudian juga membimbing dan mengadakan pengawasan secara periodik dalam melaksanakan pekerjaan. Lalu selanjutnya ada kontraktor yang merupakan orang atau badan yang ditunjuk oleh pengguna jasa untuk membantu pengelolaan pelaksanaan pekerjaan. Pelaksanaan pembangunan pekerjaan mulai awal hingga selesai pekerjaan. Hak kewajiban dan wewenangnya membuat penawaran untuk lelang, melaksanakan menyelesaikan konstruksi pekerjaan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Kemudian menerapkan manajemen konstruksi dalam melaksanakan pekerjaan. Lalu ada untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut, konsultan dan kontraktor membentuk tim atau organisasi yang masing-masing dan orang-orang lain untuk membantu satu sama lain, yaitu diantaranya ada manajer proyek, kemudian manajer lokasi, engineer, lalu manajemen kontrak, hingga personalia dan keuangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Boleh slide selanjutnya? Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai pelelangan atau tender dalam pemilihan penyedia barang dan jasa di Indonesia. Materi ini penting karena menjadi dasar dalam proses pengadaan proyek baik di sektor pemerintah maupun swasta. Yang pertama, pelelangan atau tender adalah proses pemilihan penyedia barang atau jasa melalui persaingan yang sehat, transparan, dan sesuai prosedur. Tujuannya adalah untuk mendapatkan penyedia terbaik yang mampu memenuhi kebutuhan proyek secara efektif dan efisien. Lalu pelaksanaan tender di Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 serta Peraturan dari LKKP. Regulasi ini memastikan bahwa proses pengadaan berjalan secara transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pelaksanaannya, tender memiliki beberapa prinsip utama yaitu efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, serta accountable. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman agar proses berjalan dengan baik dan menghindari kecurangan. Boleh slide selanjutnya? Boleh slide selanjutnya? Terdapat beberapa jenis metode tender, antara lain pelelangan umum, pelelangan terbatas, pelelangan sederhana, pemilihan langsung, penunjukan langsung, pengadaan langsung, dan swakalola. Pemilihan metode ini tergantung pada skala dan kebutuhan proyek. Secara umum terhadap tender dimulai dari perkualifikasi, pengumuman, penjelasan pekerjaan atau unwaging, pembukaan penawaran, evaluasi, penetapan pemenang, hingga pendatangan kontrak. Penentuan pemenang dilakukan melalui proses evaluasi yang mempertimbangkan aspek administrasi teknis dan harga. Tujuan bukan hanya mencari harga termurah, tetapi juga kualitas dan kemampuan penyedia jasa. Lalu untuk kesimpulannya, tender merupakan proses penting dalam pengadaan proyek yang menekankan transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas untuk mendapatkan hasil terbaik. Demikian pembahasan mengenai topik ini. Untuk topik selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Lalu yang topik kelima, ada jenis-jenis
kontrak. Pertama, metode kontrak umum atau design bid build, yaitu sistem yang paling sering digunakan. Owner bekerja sama dengan satu kontraktor utama, lalu pekerjaan dibagi ke subkontraktor. Sistem ini terstruktur, tapi biasanya memakan waktu lebih lama. Kedua, kontrak terpisah, di mana owner langsung bekerja sama dengan beberapa kontraktor, tapi tanpa kontraktor utama. Lebih fleksibel, tapi beban pengelolaan ada di owner. Ketiga, swakeloka, yaitu proyek dikerjakan sendiri oleh owner tanpa pihak luar. Lebih hemat biaya, tapi butuh kemampuan teknis yang tinggi. Yang keempat ada design and build, di mana satu pihak menangani desain dan konstruksi sekaligus. Prosesnya lebih cepat, tapi kontrol owner lebih terbatas. Yang kelima, construction manager at risk, yaitu ada manajer konstruksi yang membantu pengelolaan biaya, waktu, dan kualitas proyek. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian pada topik 6, konsep dasar dalam K3 manajemen proyek. K3 itu adalah upaya mencegah kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, serta menjaga keselamatan tenaga kerja dan lingkungan kerja. Peran K3 dalam proyek yaitu bagian dari output kerja proyek, mendukung keberhasilan proyek secara optimal, terintegrasi dalam fungsi manajemen, planning, organizing, accounting, dan controlling. Tujuan ketiga adalah melindungi keselamatan tenaga kerja, menjamin penggunaan sumber daya yang aman dan efisien, meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan. Lalu sasaran ketiga adalah keselamatan pekerja dan lingkungan kerja, keamanan alat dan bahan, kelancaran proses produksi. Kemudian dasar hukum K3 di Indonesia itu tercantum pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, eh, kemudian nomor 50 tahun 2012, lalu nomor 2 tahun 2017, kemudian eh, permen terkait peraturan pemerintah terkait ketiga konstruksi. Next. Kemudian ada dampak kecelakaan kerja. Untuk pekerja itu biasanya cedera, cacat, kematian, hingga kehilangan penghasilan. Lalu untuk perusahaan itu kerugian biaya, kehilangan tenaga kerja, terganggunya produksi. Faktor yang ketujuh adalah faktor penyebab kecelakaan. Biasanya itu fisik, kimia, biologi, fisiologis, dan psikologis. Kemudian kurangnya aturan kesadaran dan kepatuhan. Upaya pencegahannya itu identifikasi dan pengendalian bahaya, pelatihan dan pengawasan pekerja, kemudian sistem manajemen yang jelas. Selanjutnya pada nomor 9, alat pelindung diri atau APD, yaitu ada masker, sarung tangan, pelindung wajah dan mata, pelindung telinga, lalu sepatu keselamatan. Kemudian di sini ada rambu-rambu untuk K3 yaitu yang berwarna merah, bahaya, kemudian orange peringatan serius, kuning waspada, hijau itu aman atau evakuasi, jalur evakuasi, kemudian yang biru itu instruksi wajib. Dan untuk topik ketujuh, ini ada acuan pembuatan KAK atau TOR atau kerangka acuan kerja. Yang pertama itu adalah latar belakang. Latar belakang itu isinya berisi alasan kenapa proyek ini dilakukan. Contohnya seperti kondisi ruang saat ini, kebutuhan pengguna atau fungsi ruang yang ingin ditingkatkan, atau pentingnya manajemen konstruksi supaya proyek tidak terhambat dan tidak cover budget. Yang kedua itu ada maksud dan tujuan. Maksud 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 yang pertama itu ada sebagai pedoman dalam pelaksanaan manajemen konstruksi. Tujuannya itu mengatur waktu, biaya, dan kualitas pekerjaan. Yang kedua itu ada memastikan desain interior bisa terbangun sesuai rencana. Dan terakhir itu mempermudah koordinasi antara desainer, kontraktor, dan pihak lain. Yang ketiga itu ada sumber dana.
Menjelaskan dari mana biaya proyek berasal, misalnya dari owner atau perusahaan atau investor. Dan keempat itu ruang lingkup pekerjaan, menjelaskan apa saja yang dikerjakan dalam proyek, seperti contoh membuat jadwal pekerjaan, mengawasi pekerjaan interior, mengontrol biaya sesuai RAB, koordinasi dengan kontraktor dan vendor, mengecek progres dan kualitas pekerjaan. Yang kelima itu ada syarat-syarat penyedia barang atau jasa, berisi kriteria pihak yang akan mengerjakan proyek. Itu ada punya pengalaman di bidang interior atau konstruksi, terus memiliki tenaga kerja yang cukup dan kompeten, dan memiliki legalitas usaha. Yang keenam itu terakhir itu ada dasar hukum berisi aturan atau standar yang digunakan sebagai acuan, seperti contoh peraturan konstruksi bangunan, dan ada juga standar keselamatan kerja, dan terakhir itu ada standar kualitas material dan pekerjaan. Jadi kesimpulannya, TOR ini berfungsi sebagai panduan utama proyek supaya semua pihak tahu tugasnya dan proyek bisa berjalan dengan lancar, terarah, dan sesuai rencana. Boleh di next? Dan ada inquiry letter atau permintaan dari pengguna atau pengguna jasa atau klien. Surat yang dibuat oleh pelanggan atau penyedia jasa sebagai tanggapan atas permintaan barang atau jasa serta hal-hal yang lainnya berkaitan dengan urusan resmi. Surat tersebut disusun berdasarkan informasi dari koran, majalah, relasi, dan sumber-sumber lain serta berisi pernyataan membeli barang yang memenuhi kebutuhan lainnya. Terus ada dengan meninjau formulir permintaan, kita dapat memahami informasi yang diberikan oleh pemasok mengenai harga yang tersedia. Isi dari inquiry letter itu ada hal berikut, contohnya seperti nama dan jenis produk, spesifikasi produk, harga satuannya, potongan harga, cara pembayarannya dari pembeli ke penjual, cara penyerahan produk dari penjual ke pembeli, kemudahan yang dimungkin diperoleh pembeli seperti garansi lain-lain dan yang lain-lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya yaitu mengenai pengenalan Bill of Quantity dan literatur pendukung. Penyusunan BOQ dan RAB memerlukan dua dokumen acuan utama. Yang pertama itu HSP atau Analisis Harga Satuan Pekerjaan. Saat ini tersedia dalam format Microsoft Excel untuk memudahkan perhitungan. Kemudian standar harga barang dan jasa mengacu pada standar harga yang ditetapkan pemerintah. Contoh, pemerintah Kota Bandung. Kemudian struktur dasar dari item pekerjaan. Setiap perhitungan anggaran harus selalu dimulai dengan pekerjaan persiapan yang mencakup administrasi, pembersihan lahan, perizinan, dan utilitas kerja, serta penyusunan item pekerjaan harus dilakukan secara berurutan sesuai logika konstruksi. Terdapat formal tabel BOQ terdiri dari nomor, item pekerjaan, quantity, satuan, unit price, dan price-nya itu sendiri. Kemudian langkah penyusunan harga dan rekapitulasi biaya, itu pertama penentuan harga satuan. Harga satuan berasal dari 3 komponen utama. Yang pertama tenaga kerja, kedua bahan, ketiga peralatan. Kemudian proses rekapitulasi BOQ dan RAB, itu hitung setiap BAB pekerjaan. Contoh, pekerjaan lantai, pekerjaan dinding, pekerjaan plafon. Dan total akhir itu jumlahkan subtotal konstruksi plus jasa kontraktor, kemudian plus pajaknya. Oke, materi selanjutnya, silahkan. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai dokumen penting dalam proyek, yaitu KK atau TOR, Quotation, Invoice, PKS, dan Bank Garansi. Dokumen-dokumen ini sangat penting dalam mendukung kelancaran proyek. KK atau kerangka acuan kerja adalah dokumen yang dibuat oleh pemilik proyek yang berisi penjelasan lengkap mengenai tujuan ruang lingkup, metode pelaksanaan, hingga estimasi biaya satu proyek. Dokumen ini menjadi acuan utama bagi penyedia jasa. KK berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan proyek agar
sesuai dengan tujuan yang diharapkan, serta menjadi dasar dalam proses tender dan penyusunan anggaran. Boleh di next slide-nya. Quotation adalah dokumen penawaran dari penyedia jasa yang berisi rincian pekerjaan, harga, waktu pelaksanaan, serta ketentuan lainnya. Dokumen ini menjadi dasar negosiasi sebelum kontrak disepakati. Dalam quotation biasanya terdapat deskripsi pekerjaan, jumlah, harga, metode pembayaran, serta syarat dan ketentuan seperti revisi desain dan masa berlaku penawaran. PKS atau perjanjian kerjasama adalah dokumen hukum yang mengikat kedua belah pihak. Dokumen ini mengatur hak, kewajiban, nilai kontrak, jangka waktu, serta penyelesaian jika terjadi sengketa. Invoice adalah dokumen tagihan yang diberikan kepada klien setelah pekerjaan dilakukan. Dokumen ini berisi rincian biaya yang menjadi bukti transaksi yang sah dalam kegiatan bisnis. Bank garansi merupakan jaminan dari bank bahwa penyedia jasa akan melaksanakan proyek sesuai kontrak. Jika terjadi kegagalan, maka bank akan menanggung kerugian sesuai kesepakatan. Kelima, dokumen ini saling berkaitan, dimulai dari KK sebagai dasar proyek, kemudian quotation sebagai penawaran, PKS sebagai perjanjian, invoice sebagai penagihan, dan penggaransi sebagai jaminan. Untuk kesimpulannya, dokumen-dokumen ini sangat penting dalam memastikan proyek berjalan secara terstruktur, profesional, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pihak. Demikianlah pembahasan mengenai topik ini. Untuk topik selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Kemudian topik ke-10 yaitu menyusun estimasi biaya dan RAB. Estimasi biaya adalah perkiraan biaya yang dibutuhkan dalam suatu proyek konstruksi yang disusun sebelum proyek dimulai, kemudian digunakan sebagai dasar perencanaan keuangan. Lalu tujuan estimasi biaya itu untuk mengetahui total biaya proyek sebagai dasar sistem pembiayaan untuk membantu penyusunan jadwal pengerjaan. Kemudian faktor yang mempengaruhi RAB ini adalah tenaga kerja, material, peralatan, cuaca, jenis kontrak, dan manajemen proyek. Lalu untuk proses estimasi biayanya itu mempelajari gambar perencanaan, penghitungan volume pekerjaan, lalu menentukan harga material. Lalu ada jenis estimasi biayanya itu kelayakan, untuk menilai proyek layak atau tidak, konseptual, untuk saat tahap desain, lalu detail, berdasarkan gambar kerja lengkap. Ada beberapa metode estimasi konseptual, yaitu harga satuan fungsional, harga per meter persegi, atau per meter kubik, lalu metode faktorial, dan yang terakhir ada metode sistematis. Lalu di sini ada pengertian RAB. RAB adalah perhitungan total biaya proyek, meliputi biaya material dan tenaga kerja, disusun sebelum pelaksanaan proyek. Lalu ada fungsi RAB, dasar kontrak kerja, menghitung kebutuhan material dan tenaga, mengontrol biaya, menentukan harga jual, menghitung keuntungan. Yang ketiga ada data penyusunan RAB. Ada gambar kerja, spesifikasi teknis, volume pekerjaan, harga bahan dan upah, lalu ada analisa harga satuan. Yang keempat ada tahap penyusunan RAB. Kumpulkan data harga, lalu kumpulkan data upah, analisa bahan dan tenaga kerja, hitung harga satuan, dan rekapitulasi. Lalu yang kelima ada langkah menghitung RAB. Menghitung volume, analisa harga satuan, hitung total biaya, rekap, lalu ada kurva S. Yang terakhir ada rekapitulasi biaya, menjumlahkan seluruh biaya pekerjaan,
menghitung persentase, lalu menghitung kumulatif. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Terima kasih.